membesar. Nah, perbesaran retakan ini itu kita sebut dengan crack propagasi atau crack propagation. Jadi retakannya semakin berkembang, kayak gitu. Sampai nanti retakannya ke seluruh permukaan yang membuat materialnya mengalami kegagalan, sehingga material tadi terbagi menjadi dua. Nah, kemarin udah kita bahas ya, eee, bahwa ketika material mengalami kegagalan atau fracture itu ada dua, ada ductile fracture dan brittle fracture. Kemarin bedanya apa? Ductile fracture dan brittle fracture? Hmm? Oke, jadi kalau ductile fracture misalkan, eee, dari tensile test kita tahu ya, akan mengalami plastik deformasi yang dominan. Jadi plastik deformasinya sangat besar sehingga, ductile fracture ini akan memiliki fracture akan memiliki toughness atau kemampuan material untuk menyerap energi yang lebih besar dibandingkan dengan brittle fracture. Kenapa? Karena brittle fracture ini lebih dominan mengalami elastic deformation dibandingkan dengan plastik. Sebenarnya mengalami plastic deformation, tapi plastic deformation-nya cenderung kecil ketika kita bandingkan dengan ductile fracture. Dan ductile fracture di sini memiliki perkembangan retakan. Jadi dari crack inisiasi tadi menuju crack propagasi itu perkembangan retakannya cenderung stabil dan lambat gitu ya. Sementara untuk brittle fracture dari crack formation ke crack propagasi sampai terjadinya material mengalami kegagalan atau terbagi menjadi dua, itu cracknya tidak stabil dan perpatahannya sangat cepat. Jadi propagate rapidly ya. Tanpa adanya, pertambahan dari stres yang kita berikan, itu bisa terjadi kegagalan. Nah, ini hasil dari grafik ya stres dan strain hasil pengujian dari tensile test, sehingga kita bisa lihat mana dia brittle fracture dan ductile fracture. Jadi kalau kita lihat, toughness cenderung akan lebih besar, pada perpatahan ductile materials dibandingkan dengan brittle materials. Karena kalau pada grafik ini ya kita tahu untuk toughness adalah daerah di bawah kurva stres dan strain. Oke, sementara kalau untuk, eee, toughness-nya semakin besar luas di bawah kurva, maka toughness-nya semakin besar. Ini yang membuat ductile material memiliki, energi absorpsi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan brittle fracture. Oke, nah kita akan coba bahas apa itu impact testing. Nah, impact testing ini disebabkan oleh, penggunaan dari impact force. Nah, impact force itu apa? Jadi pada mekanik, pada bidang mekanik, impact force itu menyatakan ya sebuah, gaya yang sangat besar dan kita berikan pembebanannya itu secara tiba-tiba dan dalam periode waktu yang sangat singkat. Oke, jadi ini contohnya adalah ketika 2 benda saling bertubrukan. Saling bertabrakan gitu ya, itu adalah konsep dari impact force. Jadi contohnya seperti mobil ini saling bertubrukan, nah ini akan terjadi impact force yang sangat besar. Nanti akan kita hitung, misalkan ini tidak terjadi, jadi yang rusak itu mobil ini misalkan, mobil satu ya, kemudian ini mobil 2 tidak mengalami apa-apa. Nah kita lihat kenapa mobil 2 ini tidak mengalami, kerusakan. Ternyata kemampuan mobil 2 ini materialnya sangat, tinggi terhadap impact force, karena dia mampu menyerap energi, mekanik tadi ya. Energi yang secara tiba-tiba atau high force tadi, kayak gitu. Nah, ternyata kenapa perlu kita bahas impact force ini, karena ternyata respon material, ya, respon material itu ternyata berbeda gitu ya, dan memberikan efek yang sangat besar kalau misalkan material tadi kita berikan pembebanan, yang sangat besar force-nya dan dalam waktu periode yang sangat singkat, dibandingkan kita berikan beban yang sangat, kecil, ya, tapi kenaikannya itu sangat lambat seperti tensile. Jadi tensile itu kan kita mulai dari nol ya sampai nanti F-nya yang terbesar, F-max gitu ya. Ketika nanti material ini gagal apabila material ini tidak mampu lagi menerima beban dari si F-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita berikan misalkan Fmax-nya di sini 100 gitu ya, 100 newton. Nah, tapi kan ini tahapannya 0 sampai 100 gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan suatu material kita berikan beban impact ya, tapi kita berikan 80, which is di bawah daripada ini, tapi dalam periode waktu yang sangat singkat. Jadi misalkan kalau ini tadi kan kita mulai tahapannya ya dari nol, kenaikan force-nya itu bertahap dan sangat lambat gitu, sampai nanti material itu mengalami perpatahan. Nah, bagaimana sekarang misalkan ada suatu material kita berikan bebannya 80, yang mana itu masih di bawah dari 100, tapi dalam periode waktu yang sangat singkat. Nah, ternyata dari hasil penelitian gitu ya, pembuktiannya adalah, respon daripada material itu memberikan efek yang, berbeda gitu dan
eee, sehingga ini akan bisa menentukan sifat, mekanik dari suatu material juga. Oke. Nah, kemudian kegunaan saat kita menentukan impact force ini, yang pertama adalah untuk menentukan impact energi. Jadi impact energi ini menyatakan kemampuan suatu material untuk menyerap energi, energinya adalah energi mekanik karena pembebanan terhadap pembebanan yang secara tiba-tiba tadi. Oke, nanti kita nyatakan impact energi itu adalah joule. Berarti semakin besar energinya, berarti kita nyatakan dalam bilangan joule atau satuan unitnya joule gitu ya. Kemudian dari joule tersebut atau impact energi, kita bisa menyatakan toughness daripada material atau ketangguhan, ya. Ketangguhan di sini, eee, berarti sama juga ya, kemampuan menyerap energi, tapi di sini kita bagi dengan volume atau dimensi daripada si, material kita. Nah, jadi, eee, toughness yang dari impact ini berbeda ya, dengan toughness dari, tensile test. Kalau toughness dari tensile test itu adalah, luas di bawah grafik. Luas di bawah grafik dari stress strain. Sementara kalau pada impact, toughness ini adalah jumlah energi ya dibagi dengan volume daripada sampelnya atau volume daripada material kita. Kayak gitu. Nanti misalkan ini kita berikan beban badan, kita hitung berapa energinya, kemudian energinya nanti kita bagi dengan luas penampang ya. Bisa luas penampang A atau volume daripada si material ini. Kayak gitu. Nah, ini contohnya bagaimana impact force itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi si bola ini kita pukul, tentu kita pukul dengan beban yang atau force yang sangat tinggi dalam periode waktu yang sangat singkat gitu ya. Kalaupun kita misalkan pukul, bola ini sangat kuat, tapi kalau misalkan pukulnya, lambat, ya pasti bola ini, terlempar tidak jauh gitu ya dibandingkan dengan waktu yang sangat singkat. Nah, ini juga seperti kaca kita pukul dengan, palu atau yang lain, ya, ini juga terjadi impact force. Jadi, beban yang kita berikan besar dan pada periode waktu yang sangat singkat. Nah, jadi dari impact force ini nanti merupakan pengujian mekanik yang bisa kita menentukan kemampuan material untuk menyerap energi di bawah, atau karena pembebanan, shock loading tadi. Nah, dari pembebanan shock loading tadi, kita akan mengamati bagaimana deformasi yang terjadi pada material dan bagaimana fracture yang timbul dari pembebanan shock loading tadi. Nanti akan kita lihat videonya eee, bagaimana kita bisa melakukan pengujian impact. Nah, pada pengujian impact, ini ada 2 tahap ya, ada CHARPY dan ada IZOD. Nah, masing-masing ini ada prosedur atau kriteria tertentu yang harus kita ikuti supaya, pada pengujian salah satunya kita, akurat gitu ya. Jadi, kalau memang kita pilih CHARPY harus kita ikuti prosedurnya, kemudian IZOD juga kita sesuaikan dengan prosedur pengujian IZOD. Nah, yang membedakan apa dari CHARPY dan IZOD ini, yang pertama adalah, kalau untuk Carpi sampelnya itu kita, letakkan horizontal, gitu ya, sementara iZod kita letakkan vertikal. Nah, di sini menariknya adalah material uji pada uji impact ini ada berbentuk V seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, ini kita sebut yang bagian, menjorok ke dalam ini kita sebut dengan notch, oke. Nah, apa notch ini? Notch ini adalah tujuannya kenapa kita pakai seperti ini, kenapa nggak, lurus seperti ini gitu ya, kenapa harus ada bagian menjorok. Karena dengan adanya notch ini, kita ingin supaya stress concentration-nya fokus di titik ini. Oke, fokus di titik ini. Jadi apabila kita berikan pembebanan, ya, apabila kita berikan pembebanan pada sampel ini, maka nanti perpatahannya pada titik ini. Oke, jadi kalau misalkan kita melakukan pengujian impact dan patahnya di luar dari notch ya, artinya patahnya di sini, ya ini salah, kemudian kalau patahnya di sini juga salah. Jadi harus di sini patahnya. Ini baru benar, kayak gitu. Nah, atau aplikasinya kalian bisa lihat ya, plastik kemasan. Kenapa sih plastik kemasan itu ada geriginya seperti ini? Kayak gitu ya. Ya karena supaya kita mudah untuk membuka plastik kemasan itu, gitu ya. Itu konsep dari notch tadi, supaya bebannya terkonsentrasi pada satu titik ini, kayak gitu. Supaya kita mudah untuk membagi 2 si material tadi. Bayangkan kalau misalkan plastik kemasan, lurus seperti ini ya, eee, tidak ada notch-nya, pasti akan lebih susah kita untuk membuka, kayak gitu ya. Jadi kita harus memberikan energi yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan plastik kemasan yang ada,
geriginya seperti atau notch-nya tadi. Oke, itu untuk non-notch-nya. Jadi masing-masing baik itu Charpy atau iZod, dua-dua memiliki notch ya. Nah, tadi bedanya yang pertama adalah Charpy dia horizontal, kemudian iZod vertikal. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa impact ini, arah pembebanannya, ya arah impact loading-nya itu membelakangi dari si notch-nya, oke. Sementara kalau pada iZod itu arah pembebannya itu, di depan dari si notch-nya, gitu ya, searah dengan notch-nya. Kalau yang tadi di belakang, ini di depan. Oke, nanti kita akan take a look apa details perbedaannya. Nah, ini adalah standar yang bisa kita gunakan untuk Charpy dan iZod. Jadi dari ini standar-standarnya ya. Dari spesimen juga berbeda ya. Dari spesimen kalau pada Charpy itu 10 kali 10 kali 55, sementara kalau iZod 10 kali 10 kali 75. Oke. Nah, posisinya tetap horizontal di sini ya, sesuai ya. Nah, ini jadi harus menghadap gitu ya, menghadap ke pendulumnya. Nah, nanti akan kita lihat videonya. Nah, bagaimana bisa melakukan pengujian impact? Nah, konsepnya seperti ini ilustrasinya. Ini merupakan alat pengujian impact. Jadi nanti kita di sini beban loading-nya tadi atau beban shock-nya tadi atau beban yang secara tiba-tiba tadi, kenapa dia disebut beban secara tiba-tiba? Karena kita di sini menggunakan hammer sebagai pembebannya. Nanti hammer ini akan berikan pembebanan. Nanti hammernya akan kita tarik, ya hammernya akan kita tarik, jadi, pendulum gitu ya, hammernya akan kita tarik pada ketinggian tertentu, sebut saja H. Nanti, setelah mencapai ketinggian tertentu, hammer ini akan kita lepaskan. Nah, nanti akan dilepaskan, di sini sampel kita letakkan, nanti hammernya akan mengenai sampel dan akan kita hitung bagaimana respon atau hammer setelah mengenai, sampel. Jadi ketinggian setelah mengenai sampel itu berapa, misalkan H kecil, oke, nanti akan kita hitung perbedaannya untuk mengetahui energi yang dapat diserap oleh materialnya. Jadi sangat simpel ya konsep dari, impact ini. Nah, jadi ini contoh tadi Charpy ya, Charpy di sini kita berikan, jadi pendulumnya akan mengenai, bagian dari sampelnya. Nanti kita harapannya, notch-nya itu akan, perpatahannya akan segaris dengan atau lurus dengan si notch-nya, kayak gitu ya. Jadi ini perpatahannya di sini, kayak gitu. Oke, itu untuk yang Charpy. Nah, kalau untuk iZod kita nanti bisa lihat ya, lanjutannya bagaimana detail perbedaannya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung, sifat mekanik material dari ketangguhannya. Ya, toughness-nya itu bisa kita hitung dengan, impact energi dibagi dengan area, oke. Impact energi bagaimana kita menentukannya, tadi kan kita tahu ya bahwa ini sampel, kemudian kita letakkan hammer pada posisi ketinggian tertentu atau kita sebut dengan H, kemudian hammer ini akan mengenai sampel, nanti sampelnya, hammer-nya akan, kita hitung berapa ketinggiannya setelah mengenai sampel, nanti akan kita kurangkan. Jadi konsepnya, kita menghitung dengan energi potensial ya. Jadi MGH dikurang MGH, kayak gitu. Jadi very easy untuk menghitungnya. Nah, apa perbedaan antara pengujian impact dengan, eee antara Charpy dan iZod ya. Jadi kalau pengujian Charpy dan iZod itu, pertama adalah point of strike-nya. Oke, nah kita bisa lihat di sini point of strike. Jadi si hammer-nya tadi kalau pada, Charpy itu harus segaris ya dengan notch-nya. Oke, sementara kalau pada iZod itu dia tidak pas di depan notch-nya, gitu ya. Jadi dia di bagian atasnya. Oke. Kemudian untuk yang kedua, direction of notch. Jadi notch-nya ini membelakangi si hammer, gitu ya. Sementara kalau iZod ini berhadapan langsung dengan hammer. Oke, jadi berbeda ya. Oke, kemudian yang ketiga, untuk jenis notch yang bisa kita pakai pada Charpy itu bisa berbentuk V dan berbentuk U. Jadi untuk Charpy bisa bentuknya seperti ini, oke, atau juga sampelnya bisa berbentuk seperti ini. Nah, kayak gini ya. Tentu nanti yang lebih besar, nilai dari toughness-nya itu adalah yang berbentuk U. Kenapa? Karena kalau semakin tajam dia akan semakin mudah material kita mengalami perpatahan. Oke, kemudian yang keempat adalah specimen dimension. Nah, kita tahu di sini kalau tadi ISO 75 kali 10 kali 10, kemudian kalau Charpy dia 55 kali 10 kali 10, kayak gitu. Nah, ini, basic atau penjelasan singkat ya terkait dengan pengujian impact test, kayak gitu. Setidaknya kalian,
paham akan pengujian impact test. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke pengujian yang lain? Sembari kalian menyiapkan pertanyaannya, coba kita lihat ya bagaimana kita bisa melakukan pengujian, impact test. Sebenarnya di YouTube ada banyak ya. Ya kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita coba cek ya. Oke, wait. Oke, coba kita lihat ya bagaimana kita bisa melakukan, pengujian impact. The standardized Charpy impact test has been designed to measure the toughness of materials under impact loading and multi-axial stress state. A pendulum impact testing machine is used to do so. The pendulum on the machine has a heavy weight at the end. This is lifted into the starting position in step 1. Oke. Then the tester checks whether Nah, the pertama testing machine... pasti kita harus melakukan kalibrasi dulu ya. Jadi ini hammernya kita letakkan pada ketinggian tertentu untuk mengecek apakah alat ini bekerja dengan benar atau tidak. Kayak gitu. Jadi kalau has been memang mau adjusted melakukan pengujian accurately. apapun, kalau menggunakan alat, In order to make do sure this, he kita turns the drag telah indicator downwards and melakukan releases the kalibrasi. pendulum without a test specimen. Oke, nah setelah The drag indicator stops at position 0. didapatkan This bahwa jarum tipnya kembali ke 0, maka kita ready untuk melakukan proves pengujiannya. that the pendulum has the correct starting position and that the friction is correctly compensated. The machine is ready for the tests. Mesinnya siap untuk First digunakan. test, strain aged plain carbon steel S235. Nah, ini tadi This ya is our test spesimen specimen. untuk impact test. Di sini ada notes-nya. Jadi kita nanti mau harapannya patahnya di sini. Oke, coba kita lihat bagaimana melakukan pengujiannya. It has been machined to standardize size and shape with the characteristic V-shaped notch. The tester places the specimen on a support in the lower part of the machine and adjusts its position ini with berarti a kita centering pakai device. metode Charpy ya, karena posisi horizontal. Nah, kita sesuaikan agar notnya Next, he turns sesuai the dengan drag arah indicator downwards dari again and checks that everything is prepared hammernya. correctly. Nah, setelah ready, kita siap untuk melepaskan hammernya. Perfect. The test can begin. The pendulum is released, it swings downwards and hits the specimen with its rounded hammer peen. The specimen absorbs part of the pendulum's energy, so the pendulum doesn't reach the full height on the other side. The amount of energy that has been absorbed by the specimen can now be read off at the position capital H. After the pendulum has been released, jadi sangat simpel ya perhitungan untuk energinya. Nanti energinya tinggal kita bagi boleh dengan luas penampang atau dengan volume daripada material itu. Jadi kalau impact ini berbeda ya dengan tensile test. Jadi kalau toughness dari tensile test itu merupakan ketangguhan karena bebannya statis, tapi kalau ketangguhan dari impact ini adalah ketangguhan karena pembebanan dinamis. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Bisa kita lanjut atau ada yang mau bertanya? Silakan ya. Oke, cukup ya. Kita coba lanjut. Pengujian lain. Ini masih luar-luarnya aja ya basicnya. Kalau mau detail nanti. Setidaknya kalian tahu kenapa setiap materi itu diuji dengan pengujian ini gitu ya. Kenapa material X diuji dengan tensile, kenapa material itu diuji dengan impact. Nah, nanti tujuannya pasti ada sifat yang mau kita harapkan kayak gitu. Nah, kemudian ini contohnya berikutnya adalah pengujian fatigue test ya. Nah, kira-kira fatigue ini untuk pengujian apa? Dari namanya.
Pernah nggak dengar kata fatigue? Di mana fatigue di iklan ya? Fatigon. Fatigon kira-kira obat apa? Menguji kelelahan material bukan, Pak? Iya benar. Siapa itu yang jawab? Refki, Pak. Refki, oke. Makasih Refki atas jawabannya. Iya benar ya. Jadi sesuai dengan obat Fatigon sama aja. Fatigon itu kan untuk membuat kita semakin semangat ya dari kelelahan gitulah. Nah sama fatigue test ini kita untuk menguji kelelahan daripada material. Ternyata nggak hanya manusia aja yang lelah ya, material juga bisa lelah. Nah dari kelelahan itu juga akan membuat material mengalami kegagalan, namanya fatigue failure. Nah ini adalah contoh-contoh atau aplikasi dari material mengalami perpatahan karena kelelahan. Oke, umumnya adalah, beban, kita bisa tahu kenapa sih sepeda ini bisa mengalami perpatahan gitu ya, atau spring ini, pegas bisa mengalami perpatahan, atau mungkin, steering ini, dia bisa mengalami perpatahan. Nah, di sini ditunjukkan bahwa hampir semua jenis logam, itu yang mengalami perpatahan atau kelelahan. Jadi, ini sangat penting sekali kalau kita gunakan untuk mendesain suatu material. Nah, jadi apa sebenarnya fatigue ini? Jadi fatigue ini adalah ketika ya suatu material kita berikan pembebanan, ya pembebanannya sama seperti impact tadi, jadi pembebanannya dinamik gitu ya, di mana bebannya kita berikan secara fluktuatif ya, artinya secara terus-menerus kepada material itu. Jadi material tadi akan mengalami, kegagalan gitu. Jadi contohnya adalah misalkan ini ada material ya, material ini kita tahu sigma, UTS-nya misalkan sigma UTS-nya misalkan 100, oke. Nah, apabila material ini ya kita berikan misalkan sigma, misalkan sigmanya 80, kira-kira putus nggak? Hmm? Misalkan sigma UTS material ini 100, oke 100 Pascal, tapi saat kita gunakan, kita berikan bebannya 80, kira-kira bakal gagal atau tidak materialnya? Tidak ya, kenapa? Karena belum melewati batas maksimumnya. Kayak gitu. Karena kan sigma UTS ini batas maksimumnya, yang membuat materi tadi mengalami perpatahan atau fracture. Oke, ini berarti tidak membuat patah, tapi hanya 1 kali, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat 50, kira-kira patah nggak? Nggak juga. Kenapa? Karena belum mencapai 100. Jadi material ini akan patah kalau kita misalkan kasih sigmanya itu berapa? Sigmanya itu misalkan 120 gitu ya, akan patah kalau dia 120. Oke, misal, karena dia udah di atas dari 100. Nah, tapi itu kan sekali ya. Bagaimana kalau misalkan kita kasih 50 tapi 100 kali, gitu. Nah, ternyata material ini kelelahan, ya walaupun dia kecil, tapi kita berikan secara terus-menerus dan, dalam periode yang sangat lama, maka material tersebut akan mengalami kelelahan, dan membuat materi tadi akan, gagal atau kita sebut dengan fatigue failure. Nah, berarti fatigue failure ini adalah kemampuan suatu material, ya ketika material tadi kita berikan pembebanan secara terus-menerus, ya, secara periodik kayak gitu, yang membuat material tadi mengalami kelelahan, oke. Nah ini konsepnya. Jadi, material kalau kita berikan bebannya di bawah dari stres maksimum atau yield strength, maka material itu tidak akan pernah gagal, gitu. Tapi itu hanya 1 kali, artinya static loading. Nah, bagaimana kalau misalkan di bawah itu? Ya, ternyata material itu mengalami kelelahan, kayak gitu ya. Jadi walaupun dia kecil bebannya, tapi kalau dia terus-menerus kita berikan, dia lelah juga. Sama kayak kalian. Kalau kalian terus dibohongi kan lelah juga kan. Cie. Next. Nah, jadi kegagalan pada logam itu ya ternyata 90% diakibatkan karena kelelahan. Jadi umumnya logam itu mengalami kelelahan. Iya dong, karena logam itu kan ingin kita pakai berkali-kali ya. Jadi let's say contohnya nih, seperti pedal ini ya. Ini mungkin pedal sepeda. Kemudian pedal sepeda ini kalau kita pakai sekali ya pasti nggak akan patah. Kenapa? Karena yang kita berikan itu masih di bawahnya kayak gitu. Tapi apabila kita berikan lebih
kecil, tapi dalam periode yang sangat lama, pasti lama-lama akan mengalami kelelahan. Nah, perpatahan pada fatigue ini umumnya adalah perpendicular, artinya dia tegak lurus dengan arah pembebanannya, gitu ya. Contohnya seperti ini. Karena ini kita berikan arahnya seperti ini, maka patahnya di sini, oke. Nah, kalau jadi intinya harus tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan ini ada material, ya, kemudian kita tarik seperti ini, nah pasti perpatahannya seperti ini, ya. Sangat jarang sekali perpatahannya, searah gitu ya dengan arah pembebanannya. Nah ini umumnya, fatigue. Nah, konsepnya seperti ini ya, sangat sederhana sebenarnya fatigue itu. Apa sih yang dimaksud dengan fatigue tadi? Contohnya kawat, ya. Kawat ini kalau kita tekuk sekali aja, kawat ini nggak akan patah. Coba kalau kawat ini satu kali dia oke gitu ya, masih bisa bertahan. Coba kalau kawat kalian tekuk 10 kali, bahkan mungkin nggak sampai 10 kali ya, 5 kali aja kalian putar atas ke bawah, itu dia akan mengalami perpatahan. Nah, inilah konsep dari fatigue. Jadi kita berikan berkali-kali, walaupun dia pelan, dia akan mengalami perpatahan juga. Artinya kawat ini sudah mengalami fatigue failure. Jadi kawatnya tadi mengalami kelelahan. Itu konsep dari fatigue ya. Nah, jadi dari fatigue ini misalkan ini ada logam tadi atau kawat, kawat ini tadi kita tarik, kemudian setelah itu kita tekan, kemudian kita tarik lagi, kita tekan. Nah, jadi dari sini akan kita hitung berapa kali beban yang bisa kita berikan, tarik dan tekan tadi secara berulang, gitu ya. Nah, jadi pengulangannya itu kita sebut dengan end cycle atau end cyclic, sampai nanti membuat material tadi menjadi rusak, terbagi menjadi 2, kayak gitu ya. Apakah 10 kali, apakah 100 kali, apakah 1000 kali. Jadi itu yang akan kita hitung ensikliknya. Nah, jadi dengan pembebanan fatigue ini kita bisa hitung atau kita bisa prediksi umur pakai dari suatu material, kayak gitu ya. Jadi misalkan, eee setelah kita uji gitu ya, ternyata material ini mampu menahan beban sampai, 24 juta kali gitu ya, 24 juta kali, 24 kali 4/6 gitu ya. Nah, beban ini kita berikan per jam, kayak gitu ya. Beban ini kita berikan per jam secara konstan, kayak gitu. Ya udah berarti tinggal kita bagi aja, bahwa 24 bagi 24 karena per jam kan, 1 hari. Berarti, eee, material ini bisa diberikan beban secara terus-menerus sebesar 10 pangkat 6 kali. Nah, dengan 10/6 kali ini berarti ada 10 juta hari gitu ya, baru material ini mengalami kegagalan kayak gitu. Jadi, dengan penggunaan fatigue ini kita bisa juga prediksi umur pakai daripada material dan kita bisa prediksi berapa lama material itu bisa digunakan. Nah, pada beban fatigue ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah beban dinamik ganti, di mana beban dinamik ganti ini kita menggunakan 2 arah pembebanan. Jadi misalkan ini adalah material, kemudian kalau, beban dinamik ganti yang pertama adalah ganti tarik tekan. Jadi pertama kita tarik, kemudian setelah kita tarik kita lepas kembali ke nol, kemudian setelah kembali ke nol kita tekan. Kemudian setelah kita tekan, kita kembalikan ke nol lagi, baru kita tarik lagi. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi tarik, kita nolkan, kita tekan, baru kita nolkan lagi, kita tarik. Nah, pengulangan secara periodik itu akan kita hitung berapa kali pengulangannya sampai membuat material tadi mengalami kelelahan. Jadi selain ganti tarik tekan, ada ganti tekuk dan ganti puntir. Jadi kalau tekuk ini seperti kawat tadi ya, kita tekuk ke atas, kita tekuk ke bawah gitu. Kemudian kalau yang ketiga ini ganti puntir, artinya kita putar ke depan, kita putar ke belakang. Nah, kemudian ada lagi jenis beban yang lain adalah beban dinamik ulang. Jadi kalau beban dinamik ulang ini kita kita hanya berikan satu jenis pembebanan. Jadi kalau yang nomor pertama ini ulang tarik, artinya kita berikan beban itu tarik aja gitu ya. Kemudian kalau yang kedua ulang tekan berarti kita berikan secara 100 kali atau 1000 kali atau berkali-kali tergantung berapa jumlahnya. Itu semua intinya jenisnya hanya satu aja. Kalau tekan-tekan, tarik-tarik, tekuk ataupun puntir. Oke. Nah, bergantung dari jenis pembebanannya, fatigue itu ada 3 tipe stres. Ada complete reverse stress cycle, kemudian ada repeat stress cycle, dan ada irregular or random stress cycle. Nah, yang membedakan adalah kalau yang komplit ya, jadi tadi kita untuk beban dinamik ganti, kita bisa menggunakan 2 arah, ada arah tensile dan arah compression. Nah, kalau untuk komplit berarti, beban tarik ini adalah tension dan ini adalah compression. Jadi tension itu bebannya adalah positif, kalau compression itu adalah bebannya negatif ya, karena intinya bebannya sama, cuma arahnya aja berbeda. Karena kan force itu
satuan ini kan, besaran vektor kan. Ada bedanya di arah, aja, kayak gitu. Jadi kalau misalkan tension kita berikan F-nya, misalkan 10 ya. Nah kalau ini 10 berarti compression-nya juga -10. Nah karena besar dari tension dan compression yang sama besar, maka kita sebut dengan complete reverse stress cycle. Kemudian untuk repeat stress cycle, repeat artinya kan pengulangan. Nah kita nggak mempedulikan berapa besar dari, tension dan compression, tapi yang penting itu dilakukan secara berulang, ya. Jadi kalau misalkan tension di sini 10, nah compression-nya ini boleh 2 gitu ya, atau kebalikannya, kalau misalkan tension-nya 2, compression-nya 10 juga nggak apa-apa. Tapi intinya itu terus berulang ya, sebanyak dengan pengulangan yang membuat material tadi mengalami kelelahan. Nah, kalau yang nomor 3 ini adalah irregular. Nah, kita berarti tahu ya irregular atau random. Jadi sudah pasti kalau tension di awal kita berikan 10, kemungkinan tension berikutnya 5, tension berikutnya 3 gitu ya. Jadi sangat random kita berikan. Nah, yang paling sering digunakan adalah yang pertama ya, complete reverse test cycle. Itu perbedaannya. Nah, pada pengujian impact ini tentu ada sifat mekanik yang bisa kita tentukan sama seperti pengujian impact. Pada pengujian fatigue ini akan ada beberapa sifat mekanik yang bisa kita tentukan sama seperti impact dan tensile ya. Nah, kalau pada pengujian fatigue ada yang bisa kita tentukan yaitu fatigue limit atau endurance limit, kemudian ada fatigue strength dan ada fatigue life. Oke, kita bahas dulu yang fatigue limit. Jadi berarti grafik dari fatigue itu kalau sumbu Y itu adalah stres, sumbu X adalah jumlah sikliknya. Kalau pada tensile itu kan sumbu Y stres, sumbu X itu adalah strain ya atau regangan. Nah, kalau pada fatigue sumbu Y itu adalah stres, kemudian sumbu X adalah jumlah sikliknya. Kayak gitu. Nah, pertama kita coba bahas dulu adalah endurance limit ya atau fatigue limit. Jadi endurance limit ini, umumnya dimiliki oleh material-material yang memiliki, campuran iron atau campuran besi. Sementara untuk pure metal atau pure logam, logam murni seperti aluminium atau magnesium itu, tidak memiliki endurance limit. Maksudnya gimana? Jadi endurance limit ini adalah batas, minimum yang membuat material kita mengalami kelelahan, kayak gitu ya. Jadi, eee contohnya seperti ini adalah material dengan kandungan besi. Nah, di sini kita bisa lihat ada titik konstan. Ya, tadi ini kan menyatakan stres ya. Coba kita ambil titik garis lurus seperti ini. Nah, let's say ini misalkan 10 gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan material iron ini kita berikan bebannya 11, maka kita bisa hitung titik di mana dia akan kelelah. Mungkin di titik ini gitu ya. Kita anggap aja ini 11 kayak gitu. Nah, tapi artinya dia, jumlah siklik yang bisa diterima adalah 10⁻5 sampai 10⁻6 kayak gitu ya, yang terdekatnya. Let's say seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk yang, grafik pada iron ini kalau misalkan kita berikan stresnya itu 8, oke. Nah, 8 ini adalah masih masih di bawah dari 10 gitu ya. Jadi kita belum mencapai batas minimum yang membuat materi tadi mengalami lelah, kayak gitu. Sehingga kalau misalkan kita berikan bebannya 8, maka material ini tidak akan pernah mengalami kelelahan, gitu ya. Jadi dia akan tetap steady aja, akan tetap seperti itu, tidak mengalami kelelahan, ya. Nah, batas kelelahan yang diterima batas yang disebut dengan fatigue limit itu ketika pengulangannya sudah mencapai 10⁻7 ya. Jadi apabila suatu material X memiliki fatigue life-nya itu sampai, 10⁻7 atau lebih besar daripada 10⁻7, maka ini sudah kita bisa pastikan dia memiliki infinite life ya. Jadi umur pakainya tidak terhingga gitu ya, karena 10⁻7 itu sudah sangat, besar sekali dan sudah sangat, lama kayak gitu. Nah, itu untuk material yang memiliki, fatigue life. Jadi kalau misalkan kita hitung, kita berikan 10, ya udah berarti kita sudah bisa prediksi bahwa umur pakainya sampai 10⁻7 atau, lebih, kayak gitu ya. Sementara untuk material yang tidak ada kandungan besi atau pure logam, contohnya seperti aluminium. Nah, aluminium dan magnesium ini dia tidak memiliki fatigue limit, artinya pada stres berapapun ya, misalkan di sini stresnya 8, kita buat aja sini 8. Ya. Nah, kalau kita berikan stresnya sebesar 8, maka akan membuat logam ini, mengalami kelelahan. Jadi dia akan mengalami fracture juga, kayak gitu. Ya beda seperti dengan, kandungan iron tadi.
karena dia tidak mencapai minimum yang membuat material mengalami kelelahan. Jadi, fatigue limit atau endurance limit ya. Jadi dia masih bisa menahan beban itu, kayak gitu. Oke. Nah, mmm, berapa umumnya kita berikan pembebanan? Jadi range yang bisa kita berikan itu untuk logam umumnya adalah 35% atau 60% dari UTS-nya. Ya jadi, eee, harapannya kalau misalkan logam X gitu ya, misalkan UTS-nya 100, sigma UTS-nya 100, maka beban yang kita berikan ya, bisa 35 MPa sampai ini pas MPa ya misalkan, sampai 60 MPa gitu range-nya. Karena kalau udah lebih dari 60 ya dikategorikan akan mengalami yielding nanti, membuat material kita rusak. Jadi penggunaan waktu sikliknya semakin sedikit gitu ya. Oke. Nah, kemudian selain fatigue limit, kita juga ada sifat mekanik dari fatigue, yaitu adalah fatigue strength. Jadi fatigue strength ini adalah besarnya strength yang dapat diterima oleh material sampai membuat material kita mengalami, kelelahan. Sementara untuk fatigue life ini adalah jumlah dari siklik. Jadi berapa banyak pengulangan yang dapat diterima oleh material pada stres yang sudah kita tetapkan sehingga membuat, material tadi mengalami kelelahan, kayak gitu. Jadi contohnya seperti ini, misalkan ini 10 pangkat 5 gitu ya, ini 10 pangkat 6. Nah, berarti kalau misalkan, kita buat ya, misalkan 10 pangkat 5 nih kita tarik. Nih, 10 pangkat 5 ini misalkan, 10 gitu ya, let's say seperti itu. Ini kita tarik juga, ini 10 pangkat ini 8, oke. Kemudian yang 7 coba kita misalkan ya, misalkan ini 7 gitu misalkan. Nah, konsepnya intinya seperti ini. Jadi ini yang kita sebut dengan fatigue strength, kemudian ini adalah fatigue life, ya, jumlah sikliknya. Jadi misalkan kita ingin mendapatkan fatigue life-nya 5, maka stres yang harus kita berikan adalah 10 gitu ya, atau, lebih kecil daripada itu, kayak gitu. Oke, kemudian kalau misalkan kita ingin mendapatkan fatigue life-nya 10 pangkat 7 ya, berarti stres yang kita berikan itu harus 7 gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita berikan 10 maka material kita akan mengalami kelelahan, akan mengalami kegagalan, jadi nggak cukup gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan, besar stres dan jumlah siklik yang kita tentukan, ya. Semakin besar jumlah siklik yang kita harapkan, tentu stres yang boleh kita berikan semakin kecil. Nah, semakin, besar stres yang kita berikan, tentu jumlah siklik yang diterima atau pengulangan yang bisa kita berikan semakin kecil. Nah, dari grafik itu, maka kita bisa tentukan ya, grafik fatigue tadi kita bisa tentukan apakah material X tadi termasuk low cycle fatigue atau high cycle fatigue. Bedanya apa? Bedanya adalah di jumlah siklik yang dapat diterima. Jadi misalkan kalau low cycle fatigue itu ketika end siklik yang diterima material itu di bawah dari 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 5 kali. Jadi misalkan setelah kita uji, ternyata material ini sudah mengalami kelelahan di 10 pangkat 5. Nah, berarti kita sebut dengan low cycle fatigue gitu ya. Kemudian high cycle fatigue apabila end cyclic atau pengulangannya itu di atas 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 5. Jadi tadi kayak 10 pangkat 7 itu sudah termasuk high cycle fatigue. Jadi jumlah pengulangannya sangat, tinggi kayak gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan. Nah, umumnya kalau low cycle fatigue ini dia stresnya tinggi ya, tapi end cyclic-nya dia, rendah. Itu. Kemudian kalau high cycle fatigue, dia sigmanya rendah, tapi end cyclic-nya dia tinggi. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja, mau yang end cyclic-nya tinggi atau, stresnya yang tinggi. Kalau mau dua-dua gimana? Ya tinggal sesuaikan dengan jenis materialnya. Apakah komposisinya sudah tepat apa belum, kayak gitu ya. Sesuai dengan kalian memfabrikasi materialnya. Nah, jadi tadi ini konsep dari fatigue limit ya, untuk material atau logam yang memang ada kandungan besinya. Jadi umumnya memiliki endurance limit. Jadi kalau belum mencapai titik minimumnya, maka material tadi langsung kita ambil N-nya itu di atas 10 pangkat 7, kayak gitu. Karena dia akan ada endurance limitnya. Jadi ini adalah titik di mana material tadi kalau misalkan kita berikan, misalkan kita tentukan ya di sini fatigue limitnya 10 megapascal. Nah, kalau misalkan kita berikan 7 megapascal, maka umur pakainya di atas dari 10 pangkat 7. Karena beban yang kita berikan masih di bawah endurance limit. Nah, tapi kalau misalkan kita berikan 15 MP
Nah, ini kan sudah di atas dari endurance limitnya, ya. Maka harus kita tentukan berapa fatigue life-nya, berapa jumlah siklik yang bisa kita berikan dengan sebesar 15 megapascal ini, kayak gitu. Tapi kalau untuk logam pure seperti aluminium, nah dia tidak memiliki endurance limit. Jadi kita harus mencari, jadi di setiap titik ini, jadi walau dia kita kasih 7, kita kasih 5, dia tetap ada titik perpatahannya gitu ya, gitu. Nah, bagaimana perpatahan pada fatigue? Jadi ada 2 tahapan tadi ya, perpatahan pada material, ada crack inisiasi dan perpatahan propagasi. Nah, jadi crack inisiasi ini, eee, tahapan mula-mula ya, jadi retakan mula-mula atau crack formation sama aja. Jadi mula itu adalah muncul micro crack atau crack yang sangat kecil, kemudian nanti crack-nya itu bisa juga karena selama proses pembuatan gitu ya, atau machining, mungkin ada scratch atau mungkin ada kerusakan pada bagian salah satu sisi. Nah, itu bisa menjadi titik awal perpatahan daripada material. Jadi misalkan ini adalah grain, mungkin kalian di minggu sebelum UTS sudah membahas ya. Nah, ini adalah, grain boundary-nya, batas butirnya. Kita bisa lihat di sini, ini setelah di-zoom ya, ini ada retakan kecil. Nah, inilah yang kita sebut dengan crack inisiasi atau tahapan awal dari retakan. Jadi tahapan awal retakannya tadi berupa, kita anggap aja berupa, void kecil atau crack yang sangat kecil. Kemudian apabila stres ini kita terus berikan ya secara berulang, tadi kan fatigue ini kita berikan secara berulang. Nah, ternyata crack-crack yang kecil ini bisa berkembang atau mengalami propagasi. Jadi krem propagasi tadi akan semakin besar menuju ke seluruh permukaan sampel tersebut. Nah, nanti sampai retakan ini, meng-cover atau terjadi di seluruh permukaan daripada sampel materialnya. Ketika sudah mencapai keseluruhan material, maka crack tadi tidak mampu lagi diterima oleh material sehingga terjadi perpatahan. Nah, itu jadi tahapannya. Jadi, pastikan kalau kita ingin menggunakan material tadi, bebas dari dislokasi atau bebas dari scratch atau bebas dari micro crack atau bebas dari kecacatan gitu ya. Karena cacat itu termasuk sudah, kategori crack inisiasi. Karena crack propagasi ini akan muncul kalau dia ada crack inisiasi. Dan kalau sudah muncul crack propagasi, pasti ini akan mendukung material tadi akan mengalami, final failure ya atau kegagalan. Jadi harus dipastikan bagaimana caranya sampel tadi ketika kita berikan pembebanan secara fatigue ataupun dengan beban yang lain, dia tidak memunculkan crack inisiasi. Karena kalau dengan munculnya crack inisiasi tadi, maka material kita bisa mengalami kelelahan fatigue, kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung umur pakai daripada material tadi atau jumlah ensikliknya? Maka untuk ensiklik final, ya, N final ini kita bisa tambahkan dari jumlah siklik ya yang membuat material tadi mengalami crack inisiasi ditambah dengan jumlah siklik yang membuat material kita mengalami crack propagasi sampai membuat material kita mengalami perpatahan. Jadi N siklik inisiasi ditambah N siklik propagasi kita tambahkan, maka kita dapat N finalnya itu yang membuat total pengulangan, membuat materi kita mengalami kelelahan. Nah itu untuk, fatigue, coba kita cek ya bagaimana pengujian fatigue. Kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan ya. Kalau ada yang masih bingung, kalau mau diulang juga boleh dari awal, tapi kalian ngulang tahun depan ya, biar saya ulang lagi dari awal. Oke, coba saya share lagi ya, pengujian dari fatigue. Sebenarnya di YouTube banyak sih ini, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, kalau penasaran. Kalau enggak ya, gimana. Oke, cek. Ini. Oke, sudah kita coba lihat. Uniformly, but Nah, rather ini adalah, contohnya sepeda ini. Sepeda ini non-uniformly with periodically mengalami pembebanan secara changing periodik ya, loads. jadi secara This is quite terus-menerus nih, obvious lihat. in off-road Jadi dari biking. bagian, Frames, handlebars, and batang bagian sisi dari sepedanya mengalami wheels are pembebanan subjected to terus-menerus. high alternating mechanical loads. It is just Nah, as ini juga contohnya seperti pegas ini. Pegas ini akan mengalami, beban secara terus-menerus, jadi kita berikan berulang kali. Nanti akan kita bisa prediksi berapa kali, pegas ini dinaik turunkan, sehingga membuat material ini mengalami, eee,
kegagalan gitu ya. Sebenarnya kan ini kegagalan karena pembebanan. Coba nanti tentu ada beberapa faktor lagi ya, misalkan, dari lingkungan, dari korosi logamnya. Karena kalau misalkan material mengalami korosi, pasti akan mengurangi, umur pakai atau pemberian bebannya gitu ya. Jadi misalkan sudah kita prediksi di awal saat membuat pegas ini, ternyata pegas ini mampu menahan pembebanan berkali-kali sampai, 10 pangkat 6 kali gitu ya. Tapi ternyata logam ini sangat mudah mengalami korosi. Tentu nanti kemampuan material untuk menerima pembebanan nggak sampai 10 pangkat 6, jadi 10 mungkin di bawahnya gitu ya, karena sudah terjadi, pengurangan kekuatan daripada material atau Obvious in the adanya case of a retakan garage gitu ya door karena korosi tadi, kayak gitu. spring. The spring is unloaded when opening the door and Oke, loaded when jadi closing the seperti door. ini, jadi akan terus, mengalami pembebanan. Ini juga contohnya pesawat yang juga mengalami pembebanan fatigue. Sebenarnya nggak hanya fatigue ya, ada banyak sekali jenis pembebanan yang terjadi pada bagian pesawat ini. Jadi contohnya seperti beban impact, beban tensile juga bisa atau beban bending. This type Jadi of banyak loading sekali is ya generally pengertiannya. termed fatigue loading. Oke, kita To achieve coba this, one lihat has to bagaimana test the melakukan material pengujian tesnya. of the selects the appropriate test parameters on the control computer. He intends to load the first fatigue testing machine. Right Nah, tested region jadi is cylindrical with a ini diameter adalah standarnya. Jadi kita material ingin menghitung berapa, fatigue strength atau fatigue life daripada logam ini. Ya, kita hitung dari baja ini, kemudian in a dari baja ini well-defined kita manner. buat sampel Suitable ujinya seperti ini, specimens have to sama be seperti machined tensile ya. Jadi kalau untuk menguji sifat mekanik material, kita nggak boleh menguji langsung si sampelnya. Jadi harus kita buat sampel ujinya dulu, baru dari sampel ujinya ini kita ikuti standar atau dimensinya sesuai dengan, standar ASTM. Maka dari situ kita, buat seperti ini dimensinya, kemudian, baru bisa kita lakukan pengujian, gitu. from the rods, 6 millimeters. Oke, setelah itu ya udah kita Are siap as untuk identically menguji into the si fatigue end sampelnya. of the plate with a tensile button and Nah, nanti akan to the terjadi machine seperti its ini. drive. Press the specimen periodically. Nah, di sini akan terjadi ada tension dan compression, jadi secara berulang. Jadi kita tarik, kemudian kita tekan. Jadi ini termasuk beban fatigue dengan dinamik ganti tadi ya, ada 2 arah. Our fatigue testing machine via Gitu. a Nah, load jadi seperti cell ini. mass to vibrate. Long Nah, excitation kita bisa lihat di sini, di grafik ini, jadi nanti akan terus frequency of bergerak the dari imbalance, the tension ke test force compression, can be dari tension controlled. ke In compression. our case, the specimen is Oke, loaded with sehingga about membuat logam 25 kita di cycles sini per nanti second. mengalami kelelahan. Seems to be intact. Begitu. With each load Kemudian fracture, nanti after logamnya akan mengalami perpatahan. Nah, 381,000 makanya load perpatahannya cycles, umumnya adalah tegak lurus ya dengan arah the pembebanannya. first test is finished. Gitu, kurang lebih. Nanti kalian bisa cek sendiri di The YouTube-nya ada. material tester removes the Kemudian fragments akan kita cautiously hitung, and bagaimana kelelahan yang terjadi pada material. Oke, itu untuk fatigue. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Nicola? Kayak nggak berdaya gitu. Tidak ada pertanyaan, Pak. Hmm? Paham? Paham, Pak. Oke. Apa tadi perbedaan Aizot dan Charpy? Bisa ulangi pertanyaannya, Pak? Koneksi saya terpental tadi. Apa perbedaan Charpy dan Aizot? Charty dan ISO ya, Pak?
Iya, Aizot. Katanya paham. Kalau secara itunya paham, Pak, tapi kalau yang detail-detailnya masih belum terlalu paham, Pak. Kan udah dijelaskan tadi. Olivia, Saya tangkap itu tentang Olivia ada Ada Pak paham Olivia? Charpi dan Aizat, Pak. Enggak, saya tanya materi sejauh ini paham atau tidak? Eh, belum begitu paham sih, Pak. Yang mana yang nggak paham? Nah itu Pak, saya kalau belajar itu harus dibaca ulang Pak baru paham. Nah itu Pak, saya aja nggak tahu apa yang saya tidak paham gitu ya. Oke, ya semoga dibaca ulang ya Olivia. Semoga Iya nih. Pak. Saya ingatkan ya, minggu ke-15 itu kita ujian lisan, jadi prepare untuk ujian lisannya, nanti ujian lisannya offline ya. Oke, just remind all of you. Next. Oke, untuk mengetahui sifat mekanik yang lain, kita bisa lakukan pengujian namanya adalah hardness. Oke, kira-kira dengan melihat nama atau mendengar dari hardness ini untuk mengetahui sifat mekanik apa sih? Menyatakan sifat mekanik apa? Hmm? Apa, Raka? Dengan mendengar katanya aja, kira-kira kita mau tahu sifat mekanik apa, Raka? kekerasan suatu material bukan, Pak? Oke, benar ya yang dibilang Raka bahwa hardness test ini kita akan mengetahui kekerasan daripada suatu material. Dari katanya aja hard. Hard kan artinya keras. Oke, berarti hardness berarti kekerasan. Jadi pengujian untuk mengetahui kekerasan daripada material. Nanti di sini akan kita hitung bagaimana melakukan perhitungan kekerasan daripada material dan bagaimana hubungan dari hardness terhadap tensile properties. Ternyata nilai kekerasan daripada material itu bisa mengestimasi atau memprediksi nilai tensile daripada material. Nanti akan kita lihat. Nah, hardness ini ada 3 metode. Jadi ada Rockwell, ada Brinell, dan ada Vickers. Oke, apa yang membedakannya? Sebelum itu kita pahami dulu introduction atau definisi dari hardness. Jadi hardness itu ini contohnya adalah material. Oke, kemudian material ini akan kita tekan. Nah, penekanan ini kita sebut dengan identasi, di mana penekanannya kita menggunakan identor. Oke, jadi hardness ini adalah kemampuan material ya untuk mencegah terjadinya deformasi karena pembebanan dari penekanan berupa identor ya. Jadi ini yang membedakan dengan compression. Jadi compression itu kan juga penekanan, kan compress ya, ditekan. Apa yang membedakan compression test dengan hardness? Jadi kalau hardness ini kita mengetahui kekerasan daripada material karena penekanan oleh identor. Nanti hasil dari identor akan terbentuk identasi. Dari identasi ini maka kita hitung kekerasan daripada material tadi. Nah, dari hasil identornya, ketika dia semakin dalam, ya semakin deeper atau luas dari identornya, luas dari penekanannya itu semakin besar, identasi itu maksudnya bekas ya, bekas penekanannya yang tertinggal pada material tadi. Semakin besar maka menyatakan material itu tadi semakin lunak gitu ya, artinya material tadi semakin gampang berubah bentuk atau gampang mengalami deformasi gitu. Jadi kalau misalkan kita tekan, misalkan ini material itu kemudian ini kita tekan, ternyata setelah kita tekan tidak ada terjadi perubahan bentuk, maka material ini kita sebut sangat hard ya, jadi sangat keras kayak gitu. Jadi kekerasan material ini juga sama seperti konsep pada tensile yaitu modulus elastisitas, di mana kemampuan material untuk mempertahankan bentuknya. Gitu ya. Jadi semakin besar hardness daripada material, maka tingkat kekakuan daripada material itu juga semakin besar.
Oke, nah jadi itu dinyatakan, dengan semakin kecilnya identasinya. Jadi kalau bekasnya semakin kecil maka, nilai kekerasannya juga semakin besar. Oke, jadi tadi kita udah tahu bahwa harness ini adalah kemampuan material untuk, mencegah terjadinya deformasi karena identasi ya. Identasi ini tadi kata kita menggunakan identor. Jadi identornya tadi akan kita bedakan sesuai dengan jenis dari pengujian kekerasannya. Oke. Nah, apa sih kegunaan kenapa kita perlu melakukan pengujian, hardness? Sebentar, ini kenapa lagi? Wait. Oke, lanjutkan. Sudah intermezzo. Nah, kenapa kita perlu melakukan pengujian, hardness? Yang pertama adalah, pengujian hardness ini relatif murah ya ketika kita bandingkan dengan pengujian mekanik lainnya seperti tensile, kemudian fatigue atau pengujian impact. Nah, kalau hardness ini selain murahnya di mana, jadi mulai dari, alat pengujiannya atau biaya pengujiannya itu juga relatif, lebih murah ketika kita bandingkan dengan pengujian sifat mekanik yang lainnya. Oke, kemudian keuntungan berikutnya adalah pada pengujian hardness, kita nggak perlu mempersiapkan, spesimen khusus, ya, tidak perlu mempersiapkan spesimen khusus. Oke. Jadi, kalau tadi ada tensile, ada fatigue, ada kalau tensile kan kita bentuk spesimennya seperti ini, ya, let's say seperti ini. Oke, tadi kalau, impact bentuknya seperti ini, oke. Jadi kalau pada fatigue tadi bentuknya panjang gini ya. Oke, anggap aja seperti ini ya, jadi panjang. Nah, kalau pada hardness ini kita nggak perlu mempersiapkan sampel seperti ini, jadi hasil, sampelnya langsung kita uji, kita polish gitu ya, kita bisa langsung menguji si kekerasan pada material tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian keuntungan berikutnya adalah hardness ini adalah pengujian non destruktif, ya. Artinya apa? Kalau destruktif itu kan pengujian yang merusak ya. Artinya kita untuk mengetahui, sifat mekanik daripada materialnya, maka membuat material tadi sampai mengalami deformasi yang cukup besar, sehingga membuat material tadi mengalami kerusakan. Sementara untuk hardness ini enggak. Jadi, kita bisa tahu kekerasan daripada material tanpa membuat material tadi mengalami kerusakan, tanpa membuat material tadi mengalami eksesif deformasi yang cukup besar. Karena apa? Karena hasil dari identasinya itu sangat kecil yang terjadi pada materialnya, sehingga tidak membuat material tadi mengalami, deformasi. Nah, keuntungan berikutnya adalah hasil dari hardness ini, ternyata kita bisa prediksi atau estimasi nilai dari tensile strength daripada material. Ya, tapi ingat ini hanya estimasi. Untuk mendapatkan nilai sesungguhnya atau exact sesungguhnya nilai dari, tensile strength ya harus kita uji dengan tensile test, gitu. Oke. Kemudian, nah, apa saja metode pada pengujian hardness? Jadi ada 3. Tadi kan pengujian hardness itu adalah pengujian, karena identor ya. Jadi identornya itu beda-beda. Nah, dengan edentor yang berbeda itu menyatakan jenis dari pengujian hardness yang berbeda juga. Nah, kalau untuk Brinell hardness test ini kita menggunakan non-deformable ball, artinya, bola yang sangat, eee, keras gitu ya, tidak mungkin ball-nya ini atau edentornya tadi berubah bentuk gitu. Jadi misalkan ini, edentornya, kayak untuk Brinell itu berbentuk bola seperti ini. Ini adalah sampelnya. Nanti, si edentor ini yang akan kita tekan kemari, kayak gitu. Kemudian untuk Rockwell dia berbentuk cone atau kerucut, kemudian untuk Vickers ini dia berbentuk piramid. Nah, jadi, bergantung dari jenis identornya, maka metodenya juga berbeda.
Nah, nanti dari hasil penekanannya akan kita hitung berapa dimensi atau bekas yang muncul pada permukaan surface daripada material sehingga menyatakan kekerasan daripada material tersebut. Oke, ini contohnya. Perhitungannya nanti kalian bisa lihat, sebenarnya kita nggak perlu terlalu dalam ke sana, setidaknya mengetahui ya, bagaimana menentukan kekerasan daripada material. Jadi, jangan dipikir, kekerasan suatu material X tinggi, maka kekuatan dari material itu tinggi juga, belum tentu, ya. Jadi, kekerasan dengan kekuatan itu beda, kekerasan dengan ketangguhan itu beda, oke. Jadi belum tentu material X ini, tangguh, kemudian, ketangguhannya tinggi, kemudian strength-nya juga tinggi, kekerasannya tinggi, belum tentu. Jadi harus kita lakukan pengujian, satu-satu, kayak gitu. Nah, kita coba, lihat bagaimana pengujian Brinell. Jadi Brinell tadi kita di sini menggunakan identor berupa bola baja, ya. Di mana bolanya itu, bermacam-macam ukurannya, tapi yang paling besar adalah 10 milimeter. Nah, kita bisa berikan pembebanan mulai dari 500 sampai 300 kilogram force, kayak gitu ya. Nanti akan kita hitung setelah penekanan, ya, setelah penekanan berapa, force yang muncul ini akan kita hitung diameternya. Oke. Nah, untuk Brinell hardness kita bisa menggunakan bolanya tadi mulai dari 1, 2,5, 5, sampai 10, kayak gitu. Maka akan kita bisa hitung, berapa bekas atau jejak yang tertinggal dari penekanan bola Brinell tadi, kayak gitu ya. Next. Ini jadi penekanannya, kalau misalkan sampel tadi kita tekan, kita bisa tekan, dari 10 sampai 30 detik. Kemudian setelah kita tekan selama 10 detik, 30 detik, kita hitung. Nah, minimal ya, minimal itu kita boleh misalkan ini ada satu sampel, kita memberikan penekanannya itu dari 8 sampai 10 titik ya. Jadi ada 10 titik, pengambilan gitu. Jadi kita nggak boleh ngambil, misalkan ada sampel kita hardness di satu titik. Nah, jadi kurang akurat ya. Jadi minimal 8 sampai 10 titik pengambilan untuk mengetahui nilai hardness daripada material itu. Nah, ini adalah formulanya. Jadi Brinell hardness number, F per P dikali D dibagi dengan 2. Jadi 2-nya ini, kita bisa pindahkan ke atas ya. Nanti jadi formulanya seperti ini. Jadi Brinell hardness number, wait, nih seperti ini ya. Jadi Brinell hardness number, nanti kita bisa nyatakan dengan 2F gitu ya, dibagi dengan P dikali D dikurang akar D kuadrat kurang D kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, berarti, bagaimana kita bisa menghitungnya? Nah, nanti kalian bisa coba sendiri ya di rumah. Tadi, Brinell hardness number berarti 2F per Pi dikali D, kemudian dikali dengan D, dikurang akar D kuadrat kurang D kuadrat. Nah, D ini adalah, diameter dari bola, identor, dan D kecil ini adalah bekas yang tertinggal pada sampelnya. Oke, berarti di sini kita pakai 2 dikali 1.500 kilogram force, kemudian dibagi dengan Pi-nya 3,14, kemudian dikalikan dengan diameter 10, kemudian dikali dengan 10 dikurang akar 10 kuadrat dikurang 3,2 kuadrat. Oke, nanti ini kalian cari sendiri hasilnya, misalkan ini X, maka BHN pada, anggap aja ini logam metal, BHN pada materi ini adalah X kilogram force per milimeter kuadrat. Jadi satuannya itu adalah kilogram force per meter kuadrat. Gitu untuk yang Brinell. Nah, nanti dari hasil nilai, hardness-nya kita bisa estimasi nilai tensile strength-nya. Jadi tadi let's say kita dapatkan BHN-nya adalah 100, maka prediksi nilai tensile strength daripada material X tadi adalah 345 megapascal gitu ya. Tapi ini hanya estimasi, tapi umumnya estimasinya ini tidak terlalu jauh ya dari hasil pengujian, tensile test. Oke, next adalah pengujian Vickers. Jadi Vickers ini, berbeda dengan Brinell tadi, intinya bedanya adalah di identornya, beda di, alat penekanannya gitu ya. Nah, jadi kalau Vickers ini dia menggunakan piramid dan diamond. Oke, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah
Vickers ini bisa melakukan pengujian kekerasan semua jenis material, kayak gitu. Jadi, ini yang paling kuat dari pengujian Edentor seperti Brinell ataupun Rockwell, gitu ya. Jadi ini yang paling kuat, jadi kalau misalkan ada suatu material yang sangat keras, baiknya kita melakukan pengujian dari Vickers, gitu ya. Karena nilai kekerasan atau range-nya yang bisa didapatkan dari Vickers ini sangat tinggi, kayak gitu. Nah, nanti hasil dari Vickers ini, indentasinya berbentuk seperti persegi. Oke, dari persegi ini maka akan kita dapatkan nilai dari si panjang diagonalnya. Yang kita hitung itu panjang diagonal ya, bukan panjang sisinya. Nanti diagonal 1 ditambah dengan diagonal 2, maka kita dapatkan average-nya, berarti D1 tambah D2 dibagi 2. Maka ini adalah panjang diagonalnya. Dari panjang diagonal ini akan kita masukkan ke persamaan Vickers sehingga kita bisa tentukan berapa Vickers hardness daripada materialnya. Kayak gitu. Nah, ada juga kriteria untuk dari Vickers hardness ini. Jadi tadi kan minimal kita 8 sampai 10 titik ya. Jadi berapa sih minimal dari titik satu ke titik lainnya? Jadi itu ada jarak tertentunya. Jarak tertentunya ini minimal 2,5 kali panjang diagonal daripada sampelnya. Jadi kalau misalkan tadi panjang diagonalnya ini kita dapatkan 3 mm atau seperti apa, ya kita tinggal kalikan aja 3 dikali 2,5. Berarti jarak dari titik satu ke titik lainnya itu minimal 7,5 milimeter. Seperti itu. Semakin jauh ya semakin bagus kayak gitu ya. Intinya masih di dalam daerah yang mau kita tentukan nilai dari Vickers hardness-nya. Nah, kemudian bagaimana kategori hasil dari Vickers itu supaya dia perfect atau akurat. Nah, ini misalkan ada 3 contoh ya, yang masuk kategori adalah yang titik A ini, yang gambar A. Jadi kita usahakan hasil pengujian dari hardness itu berbentuk persegi seperti ini. Sementara untuk yang B, C ini tidak qualify karena kalau untuk yang B ini kan nilainya kecil gitu ya. Sehingga misalkan menghasilkan nilai kekerasan yang tinggi. Jadi kan kalau semakin kecil dari hasil identasi menyatakan kekerasan semakin tinggi. Semakin besar hasil identasinya ternyata akan menghasilkan nilai kekerasan yang semakin kecil. Nah, tapi kan ini bentuknya tidak perfectly sempurna gitu ya. Jadi tidak square lurus gini. Jadi baiknya ini yang didapatkan jadi kalau bentuknya seperti ini tidak masuk kategori. Kayak gitu. Nah, jadi ini setelah kita vektografi, kemudian kita lihat, nanti kita hitung panjang D1, ini D1, kemudian ini D2. Nanti kita hitung D-nya D1 tambah D2 per 2. Nanti akan kita dapatkan panjang diagonalnya, kemudian kita bisa estimasi berapa nilai Vickers daripada materialnya. Begitu. Oke. Nah, nanti akan kita lihat apa kelemahan daripada Vickers dibandingkan dengan Brinell. Jadi Brinell tadi dia tidak cocok untuk pada material tipis, kemudian Vickers ini tadi bisa untuk semua jenis material karena range dari hardness-nya sangat tinggi. Kemudian ada lagi pengujian yang terakhir Rockwell yaitu adalah hardness. Rockwell hardness. Nah, apa kelebihan? Jadi Rockwell hardness ini dia memakai identor berupa kerucut gitu ya. Jadi ini identornya let's say seperti ini, nanti dia berbentuknya seperti ini. Jadi berbentuk kerucut gitu ya. Nanti hasil dari identasinya ini kenapa Rockwell ini paling banyak digunakan karena kecepatannya. Kecepatannya saat melakukan pengujian, kemudian freedom from personal error. Maksud freedom from personal error gimana? Tadi kan pada Brinell dan Vickers kita itu harus menentukan berapa diameter daripada hasil identornya atau identasinya. Misalkan ini setelah kita tekan dengan bola, kemudian kita lihat bagaimana hasil dari penekanannya kayak gitu ya. Yang mana ini kita sebut dengan D tadi. Jadi kita masih hitung manual gitu ya, nilai dari hasil identasinya. Sama seperti Vickers, walaupun Vickers ini bisa menguji semua jenis material, tapi kita harus tentukan masih manual berapa diagonalnya, kayak gitu. Span, jadi kita hitung manual. Jadi sering sekali akan terjadi kesalahan pembaca dalam mengetahui kekerasan daripada material hasil dari pengujian Vickersnya. Jadi mungkin pembaca satu meletakkan panjang diagonalnya dari titik ini sampai titik ini, kayak gitu ya. Kemudian kalau misalkan pembaca dua menentukan diagonalnya dari titik ini sampai titik ini. Nah itu kan udah perbedaan, walaupun dia titiknya sangat kecil, tapi akan menghasilkan nilai hardness dari Vickersnya yang berbeda juga. Nah ini yang membuat tadi sering sekali adanya freedom from personal error gitu ya. Sementara kalau pada Rockwell nilai dari kedalamannya itu sudah tertera pada alatnya gitu sehingga kita nggak perlu lagi menghitung kedalamannya, udah langsung alatnya yang menentukan berapa kedalamannya sehingga nilai dari hardness dari Rockwell itu bisa kita tentukan
kayak gitu. Nah, di samping itu juga berarti, Rockwell Harness ini lebih efisien ya dari segi pengujian. Sementara kalau pada, Vickers ataupun Brinell itu lama, kenapa? Karena kita harus tentukan nih titiknya, ini titik 1, ini titik 2. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama jadi tidak, efisien kayak gitu. Sementara kalau pada Rockwell dia, sudah langsung terbaca pada si alatnya kayak gitu, sehingga kita tidak perlu, menguji atau mengukurnya masih manual kayak gitu. Nah, kemudian Rockwell ini juga keuntungannya adalah kalau kita lakukan pengujian, hardness, ini cocok untuk material-material yang memiliki nilai kekerasan, dari yang kecil gitu ya. Intinya Rockwell ini bisa dia menguji material yang tipis ataupun material yang tebal. Sementara kalau pada Brinell tadi, dia umumnya tidak cocok untuk material tipis. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan Vickers dibandingkan dengan Rockwell, cuma Rockwell tadi Vickers tadi kan, mmm biaya pengujiannya lama gitu ya. Sementara kalau Rockwell ini, eee, lebih murah, kemudian, dari segi efisien waktu juga lebih, cepat dalam melakukan, pengujian. Nah ini, nggak perlu terlalu dalam ya, intinya pada Rockwell itu ada 2 tahap pembebanan, ada minor dan ada major load. Oke, jadi misalkan minor dan major load itu maksudnya seperti ini. Jadi misalkan ini, kita tekan, jadi kita ada hold-nya dulu. Jadi kita berikan beban, minor misalkan. Beban minornya misalkan 10 kilogram force. Oke, nanti setelah kita tekan selama 10 detik, kita tekan lagi dengan pembebanan yang major, misalkan dengan, sampai nanti itu batas maksimumnya, membuat material tadi, tidak mampu lagi ditekan kayak gitu ya. Nah, misalkan sampai 100, ya udah nanti berarti totalnya 100 ditambah 10. Nah, itu adalah beban maksimum yang diterima oleh sampelnya. Jadi kita tambahkan beban major dan beban minor, gitu. Oke. Ada pertanyaan itu untuk materi hardness atau pengujian sifat mekanik lain selain tensile test. Jadi tadi ada impact, ada fatigue, dan ada hardness. Sebenarnya ada banyak ya pengujian sifat mekanik, tapi umumnya ini yang paling sering dipakai. Kita ada pengujian shear test, ada pengujian tear test, ada pengujian creep, dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada? Kalian masih pada di sini? Masih ya? Siapa tahu tidur. Oke, udah 4:30. Kalau nggak ada, nanti, bisa dilihat ya bagaimana melakukan pengujian selain tensile test seperti impact, fatigue, dan hardness. Di YouTube ada banyak, atau nanti saya share materinya juga, kalian bisa baca ulang ya, Olivia. Oke, terima kasih semua atas partisipasinya. Tetap